adalah video Ask Me Anything episode pertama di channel YouTube ini. Dimana gue akan jawabin semua pertanyaan kalian, baik dari Instagram, komen YouTube, Telegram, pokoknya semua pertanyaan dari kalian bakal gue jawabin di series ini. So, tanpa lama-lama, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. EME apaan? Jadi EMA atau EME itu adalah singkatan dari Ask Me Anything. Jadi tanya ke gua apa aja yang kalian mau tanya. By the way, boleh komen juga di bawah. Kalau menarik, pasti gua bakal jawab di next episode. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Taufik.am. Bang, kalau trading bagusan mana? Saham, kripto, atau di forex? Kalau lo jago main basket, pilih ikut lomba basket atau lomba badminton. Pasti pilihannya basket kan? Kalau lo jago golf, pilih ikut lomba golf atau lomba tenis. Golf dong. Sama halnya dengan market. Jagonya di saham, ya tradingnya di saham, jagonya di forex, ya trading di forex. Kalau bisa semuanya, mau trading di semuanya, ya boleh-boleh aja. Kalau di saham, khususnya saham Indonesia, kelebihannya menurut gue pribadi, yaitu aksesibilitas informasi. Kita jauh lebih gampang untuk dapetin informasi baik secara kualitatif ataupun secara kuantitatif. Even banyak banget yang produknya kita sendiri pakai sehari-hari, gedungnya sering kita lewatin di jalanan, atau pabriknya dekat dengan rumah kita. Jadi buat mengenal lebih dalam perusahaan-perusahaan tersebut akan jauh lebih gampang. Kekurangannya adalah di saham marketnya itu buka jam 9 pagi sampai 4 sore. Yang kerja kantorannya cukup strict, agak susah pantau market karena lagi jam kerja. Kalau untuk kripto, advantage-nya adalah marketnya ini buka 24/7. Jadi bisa trading kapan aja. Dan di tahun ini banyak katalis positif seperti Bitcoin halving dan juga Bitcoin spot ETF. Jadi tentunya untuk market kripto sendiri akan sangat menarik di tahun ini hingga 2025. Lalu kalau untuk forex, indeks dan juga komoditi bukanya 24/5, Sabtu Minggu libur. Enaknya di market forex itu kita punya banyak pilihan. Kalau di kripto, pas Bitcoin lagi drop jauh, 90% koin dan token lain juga ikutan drop. Dan sebaliknya, kalau lagi naik juga biasanya barengan. Sedangkan kalau di forex, kita punya banyak banget pilihan pair yang secara tren juga jauh berbeda. Ditambah lagi, kita bisa trade juga di komoditi seperti di oil dan juga di gold. Kalau gue pribadi, trading di ketiganya. Cuman untuk frekuensi yang paling sering itu ada di forex. Kalau untuk kripto, gue lebih banyak swing dan hold untuk saat ini karena udah mau bull market. Dan kalau di saham, positioning bisa hold 2-3 bulan. Pertanyaan ketiga dari Nozi_. Koh mau nanya, nyicil Bitcoin bisa nggak sih dengan modal misal 100.000 aja? Dan kalau bisa, gimana caranya? Beli kripto itu bisa dengan sistem fraksional atau pecahan. Jadi kalau kalian lihat harga satu Bitcoin 700 juta, belinya nggak harus 700 juta. Mau beli 50.000, mau beli 100.000, bisa aja. Nanti bakal dapatnya 0,00 sekian Bitcoin. Sama halnya dengan koin ataupun token lain. Misal koin A nih, harganya 1 juta per koin. Kalau kita beli 100.000, ya kita dapat 0,1 koin. Ini juga menjadi salah satu advantage di kripto. Kita bisa beli dalam bentuk pecahan. Sedangkan kalau di saham, minimal belinya yaitu 1 lot. Kalau cara belinya ya beli aja lewat exchanger. Kalau lokal misal pakai Ajaib atau toko kripto. Kalau cek luar bisa pakai Binance, Bybit, Bitget dan lain-lain. Cuma kalau pertanyaan kalian masih seperti ini, saran gua pribadi jangan pakai buat beli kripto duitnya, tapi pakai untuk investasi leher ke atas, invest ke ilmu. Karena 100.000 kalau dapat return 200% pun cuma dapat 300.000. Tapi ketika kalian invest ke otak, returnnya bisa unlimited. Lanjut ke pertanyaan keempat dari DarrenTM.C. What will you do if you start from zero again? Bagus nih pertanyaannya, gue suka. Yang pertama, gue akan fokus sama yang namanya jualan. Gue nggak akan fokus ke invest atau trading dulu, tapi gue akan fokus untuk tingkatin sales skill gue untuk jadi sales yang terbaik. Karena menurut gue, jago jualan itu punya advantage yang besar banget dibandingkan skill lain. Ketika lu jago jualan, lu punya banyak opsi. Mau kerja sama orang, jualin produknya orang lain seperti sales properti, sales mobil, itu bisa. Mau jualan produk sendiri pun bisa. Mau affiliate bisa. Dan ketika lo jualan, uang yang lo dapetin itu berdasarkan output, bukan jam kerja. Gue nggak suka kerjaan yang berpatokan dengan jam kerja. Contoh kerja kantoran, sehari 8-9 jam. Kalau kerjaan udah kelar, tetap harus stay di kantor kan? Nggak boleh pulang seenaknya. Sedangkan kalau jadi sales, dihitungnya selalu dengan output. Bisa jual berapa, bisa dapat omset berapa. Makin gede omsetnya, ya makin gede juga income-nya. Jadi bukan soal jam kerja lagi. Setelah gue tajemin skill sales gue, dan udah bisa dapetin 300-500 juta pertama, udah punya pondasi nih, dana darurat dan lain-lain, baru gue akan mulai invest ke produk keuangan. Tapi ini konteksnya kalau mulai dari nol di umur gue sekarang ya. Kalau konteksnya balik ke 7 tahun lalu, yang pertama akan gue lakuin yaitu gue nggak akan kuliah. Karena jujur menurut gue makan waktu yang cukup lama, yaitu 4 tahun. Waktu 4 tahun ini bakal gue pakai untuk cari ilmu praktikal dan tajemin skill jualan gue. Kira-kira kayak gitu. Kelima dari Isak, mending gue make money dari market atau bikin bisnis? Again, bagus banget pertanyaannya. Gue juga pernah jelasin lengkap di X. Jadi apapun pilihan kita, selalu
ada yang namanya opportunity cost. Kalau sekarang kita punya uang 100 juta, kita bisnis atau jualan bisa cuan 30 juta setiap bulan, berarti returnnya itu 30%. Lalu kalau kita invest bisa dapat berapa? Misal 5 juta deh, 5%. Ya mendingan bisnis dulu. Cuman at certain point, kita punya uangnya nih, tapi kita nggak punya waktunya. Contoh, kita udah kerja dari pagi sampai sore, pulang kerja ada side hustle lagi. Udah nggak ada waktu sisa buat dagang ataupun buat bisnis. Tapi ada uangnya nih, ada uang nganggur 100-200 juta di rekening. Ya jawabannya pakai untuk invest. Atau misalkan udah punya bisnis nih, tapi bukan usaha yang padat modal. Sekarang ada uang nganggur 500 juta. Kalau diputar ke bisnis lagi, itu pun udah nggak ngaruh lagi, nggak makin gede juga bisnisnya. Kalau skenario yang seperti itu, ya better pakai untuk invest. Invest itu harus pakai uang yang bener-bener dingin. Kalau ada pilihan untuk diputar dan jadi active income, ya hajar aja dulu. Karena so far, return dari active income harusnya jauh lebih gede daripada passive income. Kecuali pas lagi bull market crypto ya, maybe bisa sama atau lebih dari market. Lanjut ke 6 dari Fahmi 106. Bang, kalau mau belajar trading forex, mulainya dari mana? Pertama, di channel YouTube ini ada playlist belajar forex dari nol. Total udah ada 12 episode dan gue tambahin satu setiap bulannya. Pahamin dulu 12 modul ini sebelum kalian mulai trading. Kedua, gue ada program belajar trading dari nol. Startnya itu di Februari 2023 bulan depan, di mana kalian akan belajar selama 6 bulan full via Zoom dan ada grup diskusi untuk kalian tanya jawab bareng para trader lainnya. Di sana juga udah ada puluhan modul eksklusif yang bisa kalian akses secara gratis. Untuk ikutan program 6 bulan ini gratis, nggak perlu bayar, nggak perlu deposit, nggak perlu top up apapun. Cukup pakai akun demo aja buat belajar dan praktek bareng nanti. Kalau kalian emang serius dan niat untuk belajar, langsung chat aja ke admin gua via link ada di deskripsi. Kalian bisa pilih yang ini. Nanti admin gua bakal invite kalian ke grupnya. By the way, sisa kuotanya per hari ini sekitar 200 orang lagi. Semoga kalian kebagian ya. Sekali lagi gue ingetin, semua program dan grup trading yang gue bikin itu gratis. Gue juga nggak pernah minta kalian transfer dalam bentuk apapun, jadi hati-hati penipuan. Lanjut ke 7. Kok mau tanya nih, aset kripto baru yang cocok buat 5 tahun ke depan apa? Jawabannya selalu sama, yaitu Bitcoin. Walau gue ada invest di beberapa altcoins yang cukup menarik, at the end, pas taking profit, pasti gue bakal pakai untuk buyback Bitcoin lagi. Kenapa? Karena holding period gue untuk Bitcoin itu sampai 2030. Bitcoin itu punya supply terbatas cuma 21 juta keping, dan untuk harga sekarang masih murah banget. Secara market cap menurut gue juga masih kecil, masih di bawah Apple. Harapannya adalah bisa sama atau lebih dari market capnya Apple. Kalau untuk alt, coba kalian perhatikan deh, di 2017 dan di 2021 top 50-nya banyak yang berubah-ubah, sedangkan Bitcoin tetap. Adopsi Bitcoin makin luas, ditambah banyak institusi yang mulai masuk sejak 2023 ke Bitcoin. Jadi menurut gue, Bitcoin ini merupakan store of value terbaik untuk sekarang, even sampai 10 tahun ke depan. Kedelapan dari entrepreneur, cara ngilangin sifat FOMO dalam membeli barang kok. Tipsnya gini, misal lo lihat satu sepatu bagus banget nih, udah pengen banget buat bungkus. Coba lo tahan dan belinya 7 hari lagi. Biasanya di hari kedua atau hari ketiga lo udah lupa dan nggak pengen lagi. Artinya cuman lapar mata doang, jadi nggak perlu dibeli. Tapi kalau di hari ketujuh lo tetap pengen beli, artinya emang lo suka atau lo butuh banget barang tersebut. Terus solusinya gimana? Kalau masih sesuai dengan budget keuangan, ya beli aja. Kan lo emang suka dan lo bakal happy juga pas punya barang tersebut. Kalau belum sesuai budget, cari duit lebih banyak dan nabung. Jadiin barang tersebut sebagai bahan bakar tambahan biar lo makin semangat untuk cari duit. Win-win solution kan? Sometimes memang keinginan kita nggak selalu harus ditahan. Justru dengan adanya keinginan untuk beli suatu barang, bagus untuk nge-trigger semangat kita untuk berjuang dan cari uang lebih banyak lagi. Kesembilan dari Ivan, strategi dalam trading kodenis dan sama strategi invest. Oke, trading dulu ya. Kalau trading di spot, baik di saham ataupun di kripto, gue sukanya swing di time frame besar dengan holding period 2-10 minggu. Kok lama banget holding periodnya? Yes, karena gue pakai time frame yang cukup besar. Biasanya pakai weekly untuk analisanya dan pakai daily untuk entry. Sedangkan kalau di derivative market, baik untuk kripto ataupun di forex, biasa gue pakai time frame yang lebih kecil, daily dan 4H untuk analisa dan entry-nya pakai 1H atau 15 menit. Kalau untuk invest, tetap sama dari dulu, nggak pernah berubah sampai sekarang, yaitu value investing. Gue suka cari aset yang under value dan punya margin of safety yang cukup besar. Jadi gue bisa punya conviction untuk hold, even nambah lebih banyak ketika harganya turun. Makanya gue selalu bilang, investasi itu nggak harus setia kayak sama pasangan. Kalau pas 2020 IHSG crash, BBRI, BCA murah banget, gue hajar ke sana semua. Karena ya lagi under value banget untuk harga waktu itu. Untuk sekarang, harganya udah balik lagi ke harga premium karena memang kualitas perusahaannya ya bagus. Ya udah, gue cari aset kelas lain yang masih under value. Makanya untuk porto sekarang, porto invest gue jauh lebih besar di Bitcoin daripada di saham. Tapi kalau tahun depan nih, andaikan misalkan BCA turun nih sampai 3.000 atau Apple turun nih sampai $100, ya kali
sekali gue nggak invest di sana, pasti gue akan balik lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Ingat, nggak usah cinta sama satu aset kelas, karena kita di market mau cari cuan, bukan cari pasangan. Pertanyaan ke-10 yang terakhir, apa yang lu lakukan ketika semua hal yang lu inginkan sudah tercapai? Jujur gue nggak tahu karena masih jauh banget, tapi yang pasti satu, gue nggak akan pernah berhenti berkarya untuk bantu orang lain. Gue selalu senang lihat hidup kalian berubah karena edukasi yang gue sampaikan lewat video-video kayak gini. Ataupun bantuan yang gue kasih dalam bentuk uang, walaupun belum banyak untuk saat ini. Ada kesenangan dan juga kepuasan sendiri untuk gue pribadi ketika lihat hidup orang lain berubah karena gue. Cuma kalau untuk diri gue sendiri, konteksnya kesenangan pribadi ya, ketika semua udah tercapai dalam tolak ukur finansial, gue akan lebih sering lakuin hal yang gue suka. Contohnya olahraga dan belajar skill baru. Contohnya les piano. Sekarang belum gue lakuin les pianonya karena ya belum ada waktunya. Tapi gue pengen one day bisa main piano. Itu dia Ask Me Anything episode pertama. Buat yang belum kejawab, tenang aja. Gue akan jawab di episode yang kedua. Kalian yang mau tanya apapun soal kehidupan, keuangan, investasi, trading, dan lain-lain, langsung komen aja di bawah. Yang menarik pasti gue jawab di next episode. Oh ya, buat kalian yang mau join program belajar trading selama 6 bulan, langsung chat aja ke admin gue via link yang ada di deskripsi. Kalian bisa pilih yang ini, biar kalian langsung di-invite ke grupnya. Masih ada kuota untuk 200 orang lagi, semoga kalian kebagian. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan sama episode berikutnya. Salam cuan!